Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semuanya kabarnya anak-anak pada siang hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Masih semangat ya hari ini. Oke. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, pada siang hari ini, kita flashback dulu nih minggu kemarin. Apa sih pelajaran minggu kemarin itu? Berkait apa? Nah, Anda, kamu, siapa namanya? Oh, Rizky. Apa? Zina. Oh, zina. Baik, pintar kamu. Coba apa yang kamu ketahui yang kemarin itu tentang zina? Apa definisi zina itu? Perbuatan yang disenangi Allah. Oh, baik, pintar kamu. Oke. Pada kesempatan hari ini, insya Allah Bapak akan menyampaikan materi baru ya. Yang insya Allah judulnya itu akhlak tercela. Kita lanjut ya. Akhlak tercela yang ada 3 nih, yaitu israf, tabzir, sama bahil. Oke. Sebelum itu Bapak absen dulu ya. Coba yang namanya Bapak sebut bilang hadir. Rizky, Zahra, Ahmad. Oh, hadir semua ya. Baguslah. Oke. Kita masuk ke materi. Coba sebelum Bapak jelaskan materi pada siang hari ini, ada yang tahu nggak apa itu israf? Nah, kamu apa? Nah, pintar kamu. Kemudian ada yang tahu nggak apa itu tabzir? Tabzir. Ya, kamu coba. Nah, pintar. Pintar. Coba ada yang tahu bahil? Apa itu bahil? Nah, pintar sekali. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi Bapak akan jelasin definisi singkat sama contoh-contohnya aja. Sisanya ntar kalian belajar sendiri ya. Oke, sebelum kita mulai belajar, Bapak di sini ingin menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini ya, kalian semua diharapkan ya bisa memahami tentang israf, tabzir, sama tadi bahil. Tadi kan sebagian udah paham. Ntar yang belum paham tanya yang sudah paham ya. Oke. Kemudian siswa dapat menghindari hal tercela. Nah, ini keseharian kalian. Kalian harus bisa menghindari hal tersebut. Tadi yang tabzir, fikir, sama tadi israf. Oke. Masuk ke materi yang pertama, yaitu israf. Nah, israf dalam segi bahasa artinya itu memboroskan atau melebih-lebihkan atau ya melampaui batas istilahnya. Secara istilah seperti itu, melakukan satu perbuatan di luar nalar, bukan di luar nalar ya, apa yang berlebihan lah intinya seperti itu. Nah, israf juga merupakan sesuatu apa ya, akhlak yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, karena kita melampaui batas ya. Seperti itu. Yang dalam artian itu kita itu tidak mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah. Kita pengen terus ini terus, kita melakukan ini terus yang kagak ada manfaatnya. Seperti itu israf. Nah, di sini ada contoh perbuatan israf. Salah satunya contoh perbuatan israf itu ya berlebihan dalam hal makan. Nah, makan. Terkadang kita makan masih lapar terus makan. Ada lauk dicomot lagi, ambil terus sampai perut kita kenyang. Nah, itu berlebihan, tidak boleh. Kemudian melakukan satu yang berlebihan seperti banyak yang tadi kan salah satunya makan terus tidur. Nah, tidur berlebihan, tidur kita kan kalau misalnya hari libur kan Sabtu Minggu suka tidur, bangun siang, bangun ini, itu nggak baik. Itu termasuk perbuatan israf kawan-kawan. Nah, kemudian ada melakukan pekerjaan yang sia-sia. Nah, pekerjaan yang sia-sia itu yang berarti pekerjaan itu tidak ada manfaatnya bagi diri kita maupun untuk orang lain. Yang contohnya ya kita ya jahilin orang, itu kan kurang ini ya, apalagi itu juga kan perbuatan yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Sia-sia juga kan, kita dapat dosa, dia juga kita dapat dosa, ya iya, dia yang celaka. Nah, kemudian apalagi ya bermain game juga termasuk itu perbuatan israf. Kalau misalnya kita berlebihan terus 24 jam main gamenya misalnya gitu kan ya kan, itu juga sampai melupakan diri kita, lupa waktu buat sholat, buat ini, buat hal-hal yang lain, itu tidak boleh. Nah, seperti itu israf.
Nah, di sini ada dari Al-Qur'an yang menyebutkan tentang israf. Ya bani, ya auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudzu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap masuknya masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menjaga orang-orang berlebihan. Nah, itu. Di sini ada garis bawahnya nih yang tetapi janganlah berlebihan. Berlebihan dari dalil ini ya seperti tadi, kita makan berlebihan, tadi minum juga berlebihan. Nah, nggak boleh seperti itu. Nah, bisa dipahami kan semuanya? Nah, pintar semua. Oke, kita lanjut yang kedua itu tabzir. Tabzir pasti di sini udah paham lah apa itu tabzir. Tabzir itu ya kurang lebih hampir seperti israf, tapi di sini lebih ke boros, menyanyiakan sesuatu ya. Secara istilah juga tabzir itu membelanjakan atau mengeluarkan harta, benda atau sesuatu yang tidak ada manfaatnya, atau kita sebut ya sia-sia. Kita beli udah punya, beli lagi, sisanya nggak kepake, ya itu membazir, tabzir. Seperti itu kawan, teman-teman sekalian. Nah, di sini ada contoh tabzir. Contoh tabzir itu ya seperti kita membuang makanan yang masih baik. Nah, di sini tuh tidak dibolehkan, malah dilarang. Kita punya makan enak, tiba-tiba kita kenyang, udahlah buang aja gini, itu nggak boleh. Kalau mau ya kasih kucing, kayak kasih orang yang masih membutuhkan, masih lapar gitu, masih ya gitulah. Kemudian membiarkan keran air yang buka terus ngalir, nih air keran gini. Kalau misalnya rusak kan kita tinggal panggil yang ini yang bisa benerin keran kan ya. Kalau misalnya air keluar terus kan otomatis kita juga boros air kan ya, itu nggak boleh. Kemudian menelantarkan sesuatu yang masih bisa dipakai dari segi kualitas maupun kuantitas. Nah, ini seperti kalau misalnya kita beli sendok, padahal kita di rumah sendok masih banyak, kita beli terus ya. Kecuali halnya kalau misalnya ada acara, ini kita nggak apa-apa beli banyak. Seperti itu kawan-kawan. Nah, di sini ada dari Al-Qur'an ya yang berkaitan dengan tabzir. Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atizal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil wa la tubazzir tabzira. Nah, di sini wala tubazzir tabzira di garis bawah ya. Ini dalam surat Al-Isra ya. Dan berikanlah pada keluarga-keluarga yang dekat kan haknya kepada miskin, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Nah, itu ya, berarti kita dianjurkan untuk sedekah. Kalau misalnya kita punya harta lebih, ini tinggal sedekah ada yang nggak punya gitu, seperti itu. Oke, kemudian yang terakhir ini ada kikir. Ya, tahulah sendiri kikir itu atau bahil itu bahasa kitanya adalah pelit gitu ya. Dalam bahasa bahil itu menurut bahasa artinya orang yang tidak mau membelanjakan hartanya untuk orang lain. Nah, seperti itu kikir. Secara istilah kikir adalah sikap mental yang enggan mengeluarkan harta yang seharusnya menjadi keharusan untuk dikeluarkan atau diberikan kepada orang lain. Jadi ya pelit sedekah gitu. Itu kikir. Intinya pelit lah, bahasa simpel aja kita pelit. Nah, contoh kikir itu ya masih banyak kan, tidak pernah sedekah, pelit terhadap temannya dan lain-lain. Pelit ini, pelit ilmu, pelit apa itu bahil. Nah, sini ada Al-Qur'an yang melarang kita untuk berbuat kikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman ini, wala yahsabanna alladziina yabkhuluna bima ataahumullahu min fadli wa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah wa lillahi miratus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat, dan kepunyaan Allah segala warisan yang ada di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, seperti itu. Allah melarang kita untuk bakhil, karena kalau misalnya bakhil kan Allah udah menjanjikan kita bukti kebakilan kita itu akan seperti kalung yang akan Allah berikan di neraka nanti. Seperti itu kawan, teman-teman. Oke, jadi di sini masih ada yang belum paham tentang materi ini. Oh, sudah paham semua. Baiklah kalau begitu.
Jadi kesimpulannya, pertama israf. Israf adalah melakukan suatu perbuatan yang melampaui batas atau berlebihan. Kemudian tabzir adalah membelanjakan suatu ya yang berlebih, yang menjadikan kita untuk boros gitu kan, yang selain karena Allah, karena ini, itu disebut tabzir. Kemudian kikir atau bahil juga sikap pelit terhadap sesuatu, enggan untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, itu adalah sikap yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus Pak, bagaimana untuk menghindari sikap-sikap itu? Yang pertama ini, ingat baik-baik. Yang pertama itu saling mengingatkan satu sama lain, oke? Yang kedua, senantiasa mengingat ajaran Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an maupun hadis, ya kan? Itu pedoman kita yang bagi umat muslim. Kita harus punya rujukan dari Al-Qur'an dan hadis. Kalau nggak tahu, kalian tanya teman-teman kalian yang pintar, yang inilah bisa baca Al-Qur'an, yang memahami Al-Qur'an isinya, hadis juga, kalian tanyakan. Terus selalu beristighfar apabila kita melakukan kesalahan. Apa kita bila lupa karena kita boros, karena kita tabzir, atau kita melakukan kikir atau pelit, jangan sedekah, kita baru ingat, oh iya tadi saya kikir, saya berbuat ini ya pada teman saya, ya astagfirullah. Itu istighfar salah satunya untuk menenang kita agar dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu kawan-kawan. Nah, di sini Bapak akan memberikan evaluasi dari pembelajaran hari ini. Kita mohon dikerjakan ya. Bapak beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Nggak banyak kok. Silakan kalian kerjakan. Baik, apabila kalian kerjakan nanti kumpulkan ya di meja saya. Habis itu di sini Bapak mengasih tugas buat kalian, PR. Yang pertama itu cari bahan bacaan dari buku atau web, media, serah Wikipedia atau apa yang berkaitan dengan materi yang Bapak ajarkan tadi, tabzir, kikir, dan israf. Kemudian buat rangkuman tentang sifat-sifat tersebut ya. Dirangkum aja, nggak usah banyak-banyak tulis definisi ini, contohnya ini, ya rangkum aja. Kemudian untuk itu rangkumnya di kertas folio ya, minimal 1 halaman lah apa-apa. Oke, ntar kumpulkan pas udah kelar, kita kumpulkan minggu depan pertemuan selanjutnya. Oke, mungkin Bapak itu sebelum Bapak tutup, nah di sini ada yang mau ngisi ini tabel ini, coba Anda isi. Yang Bapak udah jelaskan tadi kan. Nah, ya yang pertama israf itu contohnya yang mana? Israf, ini israf adalah sesuatu yang melampaui batas, tarik ke sini. Nah, coba Anda satu lagi. Tabzir yang mana? Tabzir. Oh, yang ini ya, pintar Anda. Kemudian bahil yang mana? Bahil, coba. Yang tahu siapa bahil? Oh, ini yang paling atas. Oh iya, bagus. Ya, semua pada pintar ya, oke. Nah, udah pada pintar kan? Ya mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan ya. Kurang lebih mohon maaf apabila banyak salah kata yang Bapak utarakan. Sekiranya mau dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.